Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita semua di IGTV Ancis Cupang Depok. Bang Cis, kalau gua beli cupang jantan yang ternyata si cupang itu udah pernah dikawinin, dalam arti duda gitu ya bang, nggak original, itu bagus apa enggak sih bang ya? Kekurangan dan kelebihannya gimana sih bang? Atau yang lebih mendasar lagi pertanyaannya mungkin lebih kepada apa bedanya sih bang si cupang jantan yang udah dikawinin sama cupang jantan yang ori gitu. Dan kalau dari segi mata tuh di mana bang kita bisa ngebedain si cupang jantan ini udah kawin sama si cupang jantan ini belum kawin? Gimana tuh bang kira-kira? Oke, mari kita masuk ke pertama dulu nih, sebelum nanti kita ngomongin tentang sebenarnya bagus apa enggak atau manfaatnya gimana beli cupang duda, atau kekurangannya gimana beli cupang duda. Tapi yang pertama kita harus bedain dulu dalam bentuk warna. Nah, kalau ngomongin dalam bentuk warna, biasanya si cupang jantan yang udah dikawinin itu biasanya itu akan lebih pekat, dia akan lebih tebel warnanya. Kenapa bisa begitu bang? Karena biasanya itu ada faktor-faktor si ketapang. Karena daun ketapang yang biasanya ada di tempat kawinan itu biasanya membuat si ikan cupang jantannya itu lebih pekat warnanya, lebih cerah warnanya biasanya. Walaupun sih sebenarnya dengan warna yang sama kita bisa ngebedain, oh ini nih cupang yang udah kawin, tapi dengan warna yang sama ya, dalam kondisi normal. Terus kalau misalnya bisa juga dalam bentuk warna atau dalam bentuk sisik. Nah, kalau dari sisik tuh kelihatan. Biasanya kalau cupang jantan yang udah sering kawin, biasanya sisiknya tuh mulai kelupas. Lu liatin deh, kalau cupang jantan yang sudah beberapa kali dikawinin, biasanya sisiknya tuh mengelupas. Gue nggak tahu entah itu dia lebih karena mungkin logikanya dia karena sering kawin sama ikan cupang betinanya, akhirnya mungkin dia kegesek-gesek atau gimana. Tapi sih biasanya akibatnya kayak gitu. Cupang yang biasanya udah kebanyakan kawin tuh biasanya bergesek-geseknya tuh lebih banyak, akhirnya si sisiknya itu lebih banyak terkelupas. Biasanya sih kalau ngomongin sisik kayak gitu. Terus kalau misalnya ngomongin tentang buntut, apakah beda bang sobekan yang berdasarkan misalnya habis berantem atau sobekan yang habis kawin? Itu apa bedanya bang? Kalau menurut gue sih nggak ada bedanya sih ya. Jadi kalau buntut itu cenderung nggak ada bedanya. Kalau tadi warna sama sisik itu cenderung ada bedanya. Tapi kalau buntut itu menurut gue cenderung nggak ada bedanya sama sekali. Jadi kalau misal kita ngeliat dari buntutnya, itu sama sekali nggak bisa kita bedain ini cupang yang udah kawin sama ini cupang belum kawin. Itu nggak bisa kita bedain kalau dari segi buntut ya. Terus yang keempat biasanya dari segi mental. Nah, kalau dari segi mental biasanya cupang-cupang yang mau kawin atau dalam arti belum kawin itu biasanya mainnya itu geradagan. Nah, biasanya mainnya tuh nggak aman. Kita bilangnya nggak aman tuh apa ya? Nggak teratur, atau mainnya tuh nggak sabar gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau cupang-cupang yang udah biasa kawin atau yang jago kawin ya, ini kita ngebedainnya lebih spesifik. Cupang jantan yang belum kawin sama cupang jantan yang udah jago kawin. Bukan berarti si cupang jantan ini nggak jago kawin. Nanti kita bakal ngomongin gimana bang bedain si cupang jantan yang nggak jago kawin, atau dalam arti dia makan telur, atau dalam arti dia nggak jagain burayaknya. Kita bakal ngomongin itu nanti setelah ini. Nah, ini dalam arti cupang yang jago kawin biasanya mainnya itu dia tenang, ngedoknya tenang, terus habis itu ngegebernya juga tenang gitu, nggak yang wow seradak seruduk kayak gitu. Jadi cupang yang belum kawin sama cupang yang sudah jago kawin, udah beberapa kali kawin, biasanya mainnya tuh tenang, nyaman gitu. Makanya indikasi si jantannya itu jago kawin biasanya gue ngeliatnya dari situ, dari si cupangnya tuh mainnya tenang, mainnya aman. Nah, gue biasanya langsung ini nih buat calon jantanan untuk kawin, biasanya kayak gitu. Dan terus kalau misalnya dari segi mental, biasanya kalau cupang yang udah sering kawin, biasanya dia kedokannya tuh tebel. Jadi kalau misalnya kita bandingin misalnya ya, ini misalnya jari kita nih, ini misalnya jari kita kayak gini ya. Jadi si cupang yang udah kawin biasanya dia lebih timbul kedokannya.
Kenapa bisa begitu? Lebih timbul kedokannya ya jelas, karena kan dia lebih sering ngedok tuh waktu pada saat kawin. Waktu pada saat kawin dia lebih sering ngedok, apalagi dikawinnya beberapa kali. Makanya akhirnya kedokannya tuh lebih tebel. Lu liatin aja, kalau cupang yang udah sering kawin itu biasanya kedokannya tuh lebih tebel kayak gitu. Ibaratnya ini sisiknya seret masuk ke kedokannya, dia lebih naik set. Terus habis itu dia lebih tebel lah pokoknya. Jadi bisa banget dibedain antara sisik, ada gradasi naik dikit ke kedokannya kayak gitu. Terus kalau dari segi mental, terus yang terakhir dari segi lama hidup. Katanya ada yang bilang, bang, kalau misalnya cupang yang udah sering banget dikawinin biasanya hidupnya itu lebih cepet mau mati gitu. Iya, itu sih sebenarnya bisa-bisa aja, karena mungkin udah dikawin beberapa kali akhirnya si cupangnya capek. Cuman sih kalau misalnya cupangnya itu nggak terlalu banyak dikawinin, biasanya cupangnya aman-aman aja gitu. Makanya kalau misalnya mau dikawinin tuh dikasih jeda, jangan terlalu ekstrim kayak Anjis Cupang Depok. Kalau gue sih lebih seneng kalau ini udah ketahuan jago kawin, nah besokannya gue kawinin lagi, udah selesai kawin gue kawinin lagi, biasanya kayak gitu. Dan itu akhirnya ngebuat si ikan cupangnya itu jadi lemas, akhirnya lebih cepat mati, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam artian nggak langsung dikawin, biasanya aman-aman aja. Nah, kalau kita ngomongin tentang kelebihan dan kekurangannya, biasanya kalau kekurangannya sih benar tuh tadi. Yang pertama kita ngomongin kedokannya tuh lebih tebel, jadi looknya itu, tampangnya itu ada rada kurang asik lah gitu, karena si kedokannya itu rada tebel. Tapi di lain itu sih kayaknya aman-aman aja. Kalau cepat mati betul, kalau misalnya dia itu si cupangnya itu udah banyak banget dikawinin, itu indikasinya ya akibatnya ya cupangnya akan cepat mati kayak gitu, karena udah kecapean. Tapi kalau kita ngomongin tentang kelebihan, enak. Kalau kita ngomongin tentang kelebihan, kalau misalnya udah digaransiin sama abangnya, ini ngerawat ikan cupangnya jago nih. Karena biasanya kalau ikan cupang yang ngerawat anakannya jago atau kawinnya jago, itu biasanya tuh dia akan terus gitu. Nggak mungkin pertama dia kawin terus habis itu besokannya dia kawin lagi terus jadi berantakan, tuh jarang banget biasanya. Kecuali misalnya dia kawin yang pertama berhasil, kawin yang kedua tuh banyak gangguan, entah misalnya tempatnya kegoyang atau tempatnya kurang bagus atau air kurang bagus, itu beda lain hal lah gitu ya. Cuman kalau misalnya biasanya kalau cupangnya itu emang mah udah jago kawin, mau dikawinin lagi beberapa kali tuh dia akan tetap jago kawin kayak gitu. Nggak mungkin yang tadinya jago kawin terus habis itu besokannya nggak jadi jago kawin. Itu gua nggak pernah dapetin kayak gitu sih, karena kalau misalnya udah jago kawin besok gua kawinin terus kayak gitu. Terus yang ketiga, biasanya kalau misalnya walaupun kita dapat jandaan atau kita dapat dudaan gitu, kalau misalnya emang gennya bagus, dalam arti karena duda itu nggak original terus habis itu lebih murah, sikat aja karena gennya bagus kayak gitu. Terlepas kekurangannya atau kelebihannya itu, ya itu gue serahin lagi kepada pendengar. Kita setelah ini bakal ngebahas tentang jandaannya, tapi mungkin enaknya kita ngomongin tentang gimana cara bedainnya cupang yang nggak mau kawin sama cupang cowokan yang nggak mau kawin, atau dia stres atau dia memang mah udah bego, udah jelek gitu ya, udah nggak bisa kawin. Nah, kita bakal kupas itu nanti, cuman abis video ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, pokoknya jangan lupa, jangan kendor main cupangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.